Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfansyah dan saya akan melakukan kegiatan hands-on lab untuk part yang explore social engineering techniques. Di hands-on lab ini ada dua part, terbagi menjadi dua part. Yang part pertama ada explore social engineering techniques. Di sini kita akan mencari bagaimana atau tipe-tipe bermacam-macam social engineering attacks. Lalu yang part kedua ada create cyber security awareness poster. Nanti kita akan meng-create suatu poster di PowerPoint, poster sederhana seperti itu untuk mencegah salah satu social engineering attacks. Oke, langsung saja kita masuk ke part yang pertama. Yang part pertama ini kita scroll ke bawah pada PDF-nya, lalu kita akan menemukan link di sini. Kita akan masuk ke linknya. Saya sudah buka linknya di Google Chrome. Nah, di link ini akan tersedia berbagai macam social engineering attack, tipe-tipenya seperti baiting, soldier surfing, pretexting, dan lain-lain. Kita langsung next saja, kita coba yang pertama itu baiting. Nah, di baiting ini sepertinya oke, kita lihat animasinya terlebih dahulu. Kita suruh klik ke USB-nya. Nah, di baiting ini sepertinya korban ini tertarik atau mungkin interest gitu ya tertarik gitu dengan USB ini dan dia ingin memasukkannya ke dalam komputer pribadinya, tapi ternyata USB ini telah dimasukkan sebuah malware di situ, yang mana jika dimasukkan ke komputer itu akan mencuri informasi personal dari korbannya. Jadi korbannya ini langsung informasinya tercuri atau masuk ke dalam flash disk ini. Lalu kita next ke yang soldier surfing. Kita lihat animasinya terlebih dahulu. Klik perform. Oke, jadi sepertinya kalau soldier surfing ini melihat data-data pribadi dari belakang si pengguna. Jadi pengguna ini tidak tahu kalau ada orang yang foto data pribadinya saat dia masukkan username dan password. Akhirnya dia username dan password itu ketahuan gitu ya. Ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum gitu. Lalu ada pretexting. Hello. Oke, kalau pretexting ini sepertinya si attacker ini menyamar sebagai salah satu pihak yang resmi begitu ya, tapi dia mengabarkan untuk akunnya si korban ini mempunyai masalah gitu. Jadi dia meminta nama, lalu pekerjaannya, sama badge numbernya dari si korban atau seperti ID-nya korban gitu ya. Dan di sini korbannya ini termakan oleh penipuan ini. Jadi dia memberikan nama terus title-nya di job dan ID korbannya, sehingga si attackernya sudah bisa mendapatkan data personalnya si korban. Lalu kita lanjut ke phishing. Oke, sepertinya phishing ini mengirimkan suatu email palsu gitu ke korban. Jadi email itu disamarkan sebagai email resmi gitu dari kalau dari sini dari bank ya. Supaya si korban ini memasukkan username dan password banknya, lalu password dan username ini akan dicuri oleh si attacker, dan si attacker pun bisa melihat username dan passwordnya karena ini dikirim langsung ke attacker. Sama saja dia mengirim langsung username dan passwordnya ke attacker. Lalu kita lanjut spear phishing.
Oke, ini sepertinya kurang lebih sama ya seperti phishing. Dia mengirimkan email seperti itu, tapi kalau di sini di penjelasannya spear phishing atau mailing ini dilakukan kepada korban yang memiliki jabatan yang cukup tinggi seperti CEO atau CFO. Oke, lanjut, scareware atau ransomware. Ya, sebenarnya kalau scareware atau ransomware ini si korban komputer pribadi si korban ini seperti dimanipulasi gitu ya, dimanipulasi seperti terkena virus begitu, lalu dia suruh menelpon dengan nomor telepon si attacker, dan saat dia menelpon dia suruh membayar untuk menghapus virusnya tersebut yang ada di komputer. Setelah dia membayar, virusnya akan hilang begitu, dan datanya juga bisa balik ya, seperti itu. Lalu selanjutnya targeting. Oke, targeting ini ternyata si attacker atau pelaku ini menyamar sebagai salah satu orang, misalkan di sini pengantar paket gitu, agar bisa masuk ke mempunyai akses ke restricted area ini, atau area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang gitu. Dia masuk dan menyamar sebagai pengirim paket. Kita lanjut ke dumpster diving. Nah, ini sepertinya dumpster diving ini dia mencari di sisa-sisa atau di sampah milik seseorang gitu. Biasanya ini di pengiriman paket gitu, kalau ada paket dari JNE gitu, itu kan biasanya ada alamat, nama, dan nomor telepon. Biasanya orang yang tidak tahu langsung dibuang itu, padahal itu berbahaya karena itu bisa mengancam, bisa orang lain bisa melihat nama, nomor telepon, dan alamat kita seperti di sini. Kita lanjut. Oke, ini sepertinya ini cuma resume dari engineering attacks-nya. Social attack-nya itu tadi meningkat sebanyak 233%. Ini ada beberapa informasi untuk menghindari attacks-nya, menghindari menjadi korban gitu. Think before you act, lalu stay aware of your surroundings, and keep your accounts and devices safe. Jadi kita harus berpikir sebelum kita berbuat, seperti tadi yang scareware tadi, kita tidak boleh langsung membayar karena kita bisa membenahi begitu yang membuka log tadi tanpa membayar. Lalu stay aware of your surroundings, ini biasanya di soldier surfing ini, karena ya bisa saja orang lain mau melihat password, misalkan password yang sedang kita masukkan. Lalu keep your accounts and devices safe, ini biasanya kita bikin antivirus atau kita lock, double lock dari account atau device kita. Lalu konklusinya, jadi semuanya itu tidak bisa melindungi secara penuh, jadi kita harus berhati-hati terhadap ancaman-ancaman penyerangan yang akan terjadi begitu. Lalu kita lanjut ke part 2 ya, karena part 1 sudah selesai. Ini akan ada, part 1 ini ada beberapa pertanyaan, ini sudah saya jawab. Beberapa pertanyaan tersebut sudah saya jawab yang berkaitan dengan social engineering attacks. Nah, ini ada yang step 1, step 2, step 3 sudah saya jawab semua. Lalu kita lanjut ke yang step 2, maksudnya part 2.
create a cybersecurity awareness poster. Jadi kita akan membuat poster menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebenarnya saya sudah membuat satu poster di sini. Di PowerPoint-nya saya membuat poster tentang how to prevent soldier surfing. Nah, yang pertama ini ada use privacy screen on your computer device. Kita harus double privacy gitu ya di screen kita, di layar laptop kita gitu mungkin. Lalu yang kedua, tilt your screen away from the person next to you. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak kita kenal di samping atau di belakang kita, saat kita masukkan hal-hal atau informasi pribadi ke dalam internet yang itu bisa dilihat orang lain, kita harus tilt your screen atau geser screen kita agar orang lain itu tidak melihat gitu. Lalu yang ketiga ada stop working in crowded airplanes, trains, airports, cafes, hotel, lobbies, and other public spaces. Jadi kita harus berhenti bekerja atau berhenti memasukkan data gitu ya, lebih tepatnya berhenti memasukkan data yang personal bagi kita jika ini di tempat crowded atau yang banyak orang atau di public space, di tempat umum gitu ya. Nah ini contoh-contohnya ada di pesawat, kereta, bandara, kafe, atau hotel lobbies gitu, atau di taman gitu mungkin ya, yang memang benar-benar banyak orang dan orang itu bisa melihat sesuatu informasi yang ada di HP kita, apa yang kita ketikkan orang itu bisa lihat ya, gitu. Lalu yang keempat ada work with your back to a wall, preventing others from getting behind you and looking over your shoulder. Jadi kita harus bekerja saat di tempat bekerja kita itu harus di belakangnya ada tembok untuk mencegah ada orang yang menyelinap atau melihat pekerjaan kita. Oke, sekian dari saya. Ini kegiatan hands-on lab saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.